Alasanku untuk hidup kudus dan benar. Efesus 5 ayat 1-9. Kalimat pertama di ayat 1 ini diawali dengan kata sebab itu. Maka kita harus perhatikan pembahasan di ayat sebelumnya. Di sana dibahas tentang manusia baru. Manusia baru berarti seseorang yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang diterima dengan iman pada Yesus Kristus, sehingga beroleh keselamatan atau penebusan dari dosa atau dari kehidupan lama, kemudian dijadikan anak-anak Allah. Dikatakan di ayat ini anak-anak Allah yang kekasih. Banyak agama dan manusia berusaha melakukan sesuatu supaya dikasihi, diampuni, diterima, maupun diberkati oleh Allah. Tapi bukan demikian dengan kamu. Kepadamu Allah telah memberikan semua itu, dan itulah yang menjadi alasan mengapa kamu harus berusaha hidup benar dan kudus. Karena anak-anak Allah mesti hidup dengan mencerminkan siapa Allah, Bapa Surgawinya. Anak ikan tidak mungkin seperti bapak harimau, melainkan pasti mirip dengan orang tuanya yang adalah ikan toh. Nah, anak Tuhan tidak mungkin mirip iblis, mesti mirip dengan Tuhan dalam karakter, nilai-nilai maupun cara hidupnya. Seorang anak Tuhan haruslah hidup sebagai penurut-penurut Allah, atau dengan kata lain, hidup sesuai kehendak Allah. Manusia sering banget minta sama Tuhan supaya diberkati rencananya di dalam banyak hal, tapi sering lupa untuk minta Tuhan memimpin dan memakainya dalam menggenapkan apa yang menjadi rencana atau agenda Allah. Nah, belajarlah bertanya apa kehendak Allah bagimu dan serahkan segenap hidupmu, baik masa muda maupun masa tua nanti dan segenap yang kamu miliki untuk melakukan kehendaknya. Sebagai anak Tuhan, maka hiduplah dalam kasih dengan meneladani Yesus. Kamu itu jangan lagi selalu merasa tidak ada yang mengasihi, haus kasih sayang, hingga mencari-cari kepuasan akan kasih sayang dari game, pacar, teman, pengakuan orang-orang, hiburan, pergaulan atau kebiasaan buruk, bahkan prestasi sekalipun, dan yang lainnya. Kamu sudah dikasihi dengan sempurna oleh Allah. Nikmati dan puaslah di dalam kasih-Nya. Dan sebagai orang yang dikasihi Allah, maka kamu juga mesti mengasihi Allah dan sesama. Gampang gak ini? Ya gak gampang lah, sulit. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Yesus udah kasih kamu teladan dan jaminan bahwa Dia akan memampukan. Sekarang persoalannya, kamu percaya gak kalau Yesus berkuasa menolongmu untuk hidup dalam kasih? Mau gak belajar dari teladannya? Kita itu suka ngeluh, gagal, dan nyerah sebenarnya sering sekali bukan karena terlalu berat hingga tak bisa, melainkan karena kita masih egois dan keras hati, suka mengandalkan diri dan lebih mencintai hal lain dibanding kehendak Tuhan. Kalau kamu lebih mencintai kehendak Tuhan dibanding yang lain, maka kamu akan rela berkorban demi mengerjakan kehendak Tuhan, termasuk kehendaknya dalam melayani serta mengasihi, dan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagimu. Sebagai anak Tuhan, kita juga diminta untuk menjauhi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, ataupun penyembahan berhala, perkataan yang kotor, kosong, dan sembrono. Karena semua itu tidak mencerminkan pribadi Allah, melainkan ini ciri orang yang masih hidup dalam kegelapan. Sekarang mudah untuk kita menyaksikan di YouTube, IG maupun dunia hiburan bagaimana cara berpacaran yang tidak sehat, seperti kedekatan fisik yang tidak pada waktunya, berpacaran terlalu dini, dan lain-lain. Dunia juga berlomba-lomba membenarkan LGBTQ untuk kepuasan manusia dan mengabaikan kekudusan Tuhan. Bicara kotor, kosong, dan sembrono juga mudah kita temukan seperti di dalam game, media sosial, dan lingkungan pergaulan. Begitu juga dengan merokok, masturbasi, dan pornografi menjadi tawaran sang penguasa kegelapan. Tapi ingatlah bahwa kamu adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu kegelapan, namun sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu jauhilah hal-hal tadi. Gunakan pikiran, tenaga, waktu, media sosial, dan seluruh hidupmu untuk berrelasi dekat dengan Tuhan dan mengerjakan kehendak-Nya yang membangun untuk dirimu sendiri, orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan ada Allah lain yang jadi berhalamu, entah itu hal buruk maupun hal yang kelihatan baik.
Ingatlah bahwa sesuatu yang kamu cintai melebihi dari cintamu pada Tuhan akan menjadi berhala bagimu. Kamu sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Kristus, maka hiduplah kudus dan benar. Perhatikan kata-kata, pikiran, dan perilaku. Apakah sudah kudus dan benar? Jangan ikut-ikutan perilaku teman atau orang yang tidak menjaga kekudusan dan kebenaran, termasuk jangan ikutan share video, gambar, atau kata-kata yang sudah jelas kotor, kosong, sembrono maupun cabul. Ingat, kamu anak Tuhan, karena itu hiduplah kudus dan benar. Kamu adalah terang, karena itu jangan lagi hidup dalam kegelapan.